Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al muslimin, mari sama-sama kita meniatkan untuk memperpanjang i'tikaf di dalam masjid mulia ini, dan kita isi dengan aktivitas mulia tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama, yang disyaratkan dalam sebuah janji Rasulullah akan memperoleh pahala dari salah satu cabang jihad, yaitu tafaqquh fiddin. Kita mulai seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebelumnya sudah kita bahas bahwa tanda kiamat itu ada dua macam. Ada tanda kecil atau tanda jauh, disebut dengan asyratus sughra, tanda kecil atau tanda jauh. Dan yang kedua disebut dengan ayat al-kubra atau asyratus kubra, tanda-tanda besar atau tanda-tanda dekat. Tanda kecil atau tanda jauh itu secara umum terbagi kepada dua. Ada yang sifatnya alamiah, fenomena alam yang ganjil, yang aneh, yang tak biasa, seperti banyaknya gempa, banyaknya halilintar, gunung meletus, gerhana berkesinambungan. Dan ada yang sifatnya manusiawi, perilaku manusia, kezaliman merata di mana-mana, minuman keras diteguk di berbagai tempat, zina juga merajalela, kemudian orang-orang berpakaian tetapi telanjang, dan yang paling banyak adalah beredarnya kebodohan, tersebarnya kebodohan sampai-sampai tak ada pemimpin di antara kalian kecuali adalah orang-orang bodoh, imaratus sufaha. Asal bodoh bisa diangkat untuk menduduki jabatan. Ini sudah merajalelanya kebodohan, itu satu di antara puncak tanda kiamat yang masih jauh. Lalu bagian kedua, bagian secara garis besar adalah tanda-tanda besar. Ini yang akan kita bahas sekarang. Tanda-tanda besar ini adalah disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti ketika kita hubungkan antara satu sama lain akan bertemu 10 macam. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12, tapi 11 atau 12 nanti bisa kita himpun ke dalam 10 macam saja. Yang pertama adalah khurujud dajjal. Dajjal keluar. Keluar dari mana? Dari tempat persembunyiannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang Tamim ad-Dauri. Hadis yang disampaikan oleh Tamim ad-Dauri di hadapan Rasulullah, yang Rasulullah juga mengiyakan hadis ini, lalu didengar oleh banyak sekali sahabat, menyebutkan bahwa Dajjal akan keluar setelah dua tanda ini. Bapak Ibu berbahagia, ini sekali lagi bukan untuk nakut-nakuti, tapi kita mengetahui, perlu kita ketahui karena ini adalah pembelajaran dari tauhid, pembelajaran akidah. Dajjal keluar lalu membawa janji, mempengaruhi banyak sekali orang, yang juga di dalam hadis lain disebutkan bahwa Allah akan mengurangi curah hujan. Di tahun pertama 1/3 dari curah hujan itu berkurang, kemudian berlanjut dengan tahun kedua 2/3 lagi curah hujan berkurang, berarti tinggal 1/3 lagi, dan pada tahun ketiga 100% hujan dikurangi. Artinya dalam satu tahun itu tidak turun hujan setetes pun, kata Rasulullah. Nah, saat itulah Dajjal muncul. Ketika Dajjal muncul, orang-orang paceklik di berbagai belahan bumi. Keterbatasan logistik, ternak dan hewan banyak yang mati, bahkan manusia juga kelaparan. Dajjal muncul dengan membawa janji, dengan juga memberikan atau membagi logistik.
mulai dari makanan, minuman, berbagai obat-obatan, berbagai keperluan kepada semua orang. Disebutkan Dajjal memulai karirnya dari Khurasan, selatan Iran, dan dia akan dikawal oleh 70 orang Yahudi, Bapak Ibu yang berbahagia. Itu di dalam hadis disebutkan 70 orang Yahudi akan menjadi pengawal Dajjal. Ini yang sepertinya isyarat-isyarat ini hampir terjadi, karena dari berbagai info yang ditemukan, orang-orang Yahudi juga sekarang ini sudah berdomisili di Khurasan, yang puluhan atau belasan tahun sebelumnya tidak ada orang Yahudi di Khurasan. Mirip dengan ketika Nabi Isa memberitakan bahwa, atau di dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, akan muncul di negeri yang banyak pohon kurma. Ini ada dua, ini mulai dari Abdullah bin Salam pernah mendengar, menyimak pembelajaran ini dari gurunya. Kemudian juga Salman Al-Farisi juga menyimak dari gurunya tentang akan muncul Nabi dan Rasul akhir zaman dari negeri yang banyak pohon kurma. Orang Yahudi pun melakukan migrasi besar-besaran ke Madinah. Mungkin mereka berharap akan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Tetapi ketika yang dipilih adalah Nabi Muhammad dari klannya Ismail, Bapak Ibu mohon maaf, ini harus kita sebutkan, memang gak enak kedengarannya. Orang Yahudi itu sangat memusuhi Islam, di samping karena memang dianggap Islam sebagai agama yang paling menjadi ancaman bagi mereka, tetapi juga mereka terbawa arus rasa sensitivitas, rasa cemburu yang berlebihan. Mereka beranggapan bahwa Ismail ini adalah putra Ibrahim yang mengurangi kedudukan nenek mereka Sarah gitu, mengurangi hak-haknya Nabi Ishak yang merupakan endatu dan nenek moyang mereka. Ini kebencian baghyan bainahum, itu kebencian orang Yahudi terhadap Islam menjadi berlipat ganda ketika mengetahui yang diutus menjadi Rasul akhir zaman adalah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Baik, yang ini kita tinggalkan. Dajjal muncul dikawal oleh orang-orang Yahudi, dan siapapun yang mau mengikuti Dajjal akan mendapatkan fasilitas yang maksimal. Makan minum ditanggung selalu, dan Dajjal juga memiliki berbagai kelebihan lainnya yang memang dianugerahi oleh Allah untuk menjadi fitnah akhir zaman, untuk menjadi cobaan bagi manusia di akhir zaman. Ia pandai menyulap, ia pandai bersihir. Banyak hal yang bisa dia lakukan yang menarik perhatian orang. Ia bisa memunculkan mengadakan sesuatu yang sama sekali secara logika tak mungkin ada. Di tengah padang pasir yang luas, dia bisa mengeluarkan air dari ujung-ujung jemarinya misalnya. Inilah yang membuat banyak orang takluk, banyak orang bertekuk di hadapan Dajjal ini. Siapa yang terdengar ada kelaparan, Dajjal akan menyamperinya, akan mendatanginya, menawarkan makanan minuman. Siapa yang enggak mau, Bapak Ibu? Dan Dajjal akan berkeliling ke seluruh dunia, dia mencari orang-orang susah. Lalu ketika ketemu orang susah, orang sulit, orang dalam keadaan ekonomi morat marit, dia menawarkan bantuan dengan syarat menjadi pengikutku, berada di salah satu barisanku di belakang. Dan di dalam hadis lain, Aisyah juga berkata, sebagaimana beliau dengar dari Rasulullah, kalau kalian mendengar ada tukang sihir yang mulai keliling dunia, maka ikatlah perempuan-perempuan kalian. Tukang sihir yang dimaksudkan ini menurut para ulama itulah Dajjal. Kalau kalian mendengar ada orang yang bisa mengubah pasir menjadi emas, maka ikatlah perempuan-perempuan kalian di dalam rumah. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai bisa terpengaruh oleh sihir, oleh ketakjuban yang mereka lihat dari Dajjal ini. Kehidupan waktu itu memang sangat sulit. Sumber-sumber makanan memang susah sekali diperoleh dimanapun. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ma na'kul?"
apa yang akan kami makan nanti ketika kejadian itu ya Rasulullah, karena memang makanan nggak ada lagi. Rasulullah menjawab, bertasbihlah, berzikirlah, bertakbirlah, itulah yang akan memperpanjang hidup kalian. Dengan takbir itu artinya dengan harapan-harapan akan mendapatkan perlindungan Allah, dengan harapan-harapan akan mendapatkan bantuan maunah dari Allah. Hanya itu yang bisa menyelamatkan manusia. Dan kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan, sering-seringlah membaca surah Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama di saat kalian mendengarkan ada penyihir, ada Dajjal yang bisa membuat orang-orang tersihir. Lalu juga Dajjal mempraktekkan kepiawaiannya di hadapan banyak sekali orang. Ada seorang pemuda muslim, dia suruh bersujud kepada dia. Seorang pemuda yang taat disuruh bersujud kepada dia, tetapi pemuda ini tidak mau. Oleh karena tidak mau, maka dia belah pemuda ini mulai dari kepala, terbelah dua sampai ke selangkangannya. Setelah terbelah menjadi dua, lalu kemudian disatukan kembali. Lalu pemuda ini bisa hidup kembali. Orang-orang pun terkesima semuanya. Lalu dia mengaku bahwa saya adalah Tuhan, sembahlah saya semua. Dia memang mencari pemuda-pemuda yang kira-kira taat, yang kira-kira saleh, lalu disuruh untuk menjadi pengikutnya. Makin banyak pemuda menjadi pengikutnya, itu adalah merupakan karir Dajjal waktu itu. Dan siapa yang enggan, siapa yang menggeleng, pemuda-pemuda yang taat dan saleh itu dibunuh, Bapak Ibu bahagia. Dan ingat bahwa ketika kita menjadi pengikutnya nanti mati juga. Kalau kita nggak mau menjadi pengikutnya, mati juga. Sama-sama mati sebenarnya. Waktu tidak terlalu panjang lagi untuk hidup di muka bumi ini. Pilihannya hanya dua, apakah mati dalam keadaan menjadi penyembah Dajjal atau mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Begitu tawaran Rasulullah SAW. Lalu Dajjal sekali lagi keliling dunia dan dia menawarkan berbagai macam kemudahan sehingga menjadi pengikutnya di seluruh dunia, walaupun tersisa orang-orang saleh yang mengunci diri di dalam rumah, yang hanya mengandalkan zikir tasbih, nggak mau cari makan lagi keluar, karena kemanapun dia cari makanan itu kecuali milik Dajjal. Dia tidak akan mendapatkan sumber makanan kecuali milik Dajjal, dan ketika mengambilnya selalu dipersyaratkan untuk menjadi pengikut Dajjal. Ladung karena sebahagian orang nggak tahan lagi lapar, ya udahlah terserahlah, ini kan sudah dalam keadaan terdesak, kan begitu. Nggak tahu mau makan apa lagi, dibilang pengikut lah gitu. Maka disitulah semakin bertambah orang-orang kafir. Kemudian banyak sekali hadis-hadis tentang Dajjal ini juga disebutkan bahwa Dajjal ini badannya besar, kemudian tinggi, kemudian matanya kayak anggur menonjol keluar, matanya hanya satu, di keningnya tertulis kafara, dan semua orang bisa membaca walaupun dia tidak pernah belajar Iqra 1 misalnya. Dia tetap begitu menatap kalimat di tulisan di keningnya Dajjal, semua orang oh kafara. Ini adalah Dajjal yang sesungguhnya. Dajjal memerintah atau Dajjal berkari di dunia ini katanya selama 40 hari kata Rasulullah. Hari pertama itu usianya adalah sama dengan 1 tahun sekarang. Hari kedua sama dengan 1 bulan sekarang. Hari ketiga sama dengan 1 pekan sekarang. Hari keempat sama dengan 1 hari sekarang. Hari kelima, keenam dan seterusnya sama seperti hari keempat, hanya berusia 1 hari. 40 hari saja Dajjal berkuasa. Makanya tadi kita katakan bahwa kalaupun kita kelaparan, ya kita hanya bisa mengandalkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya zikir, tasbih dan tahmid yang bisa menguatkan kita. Dan memang banyak yang selamat, walaupun sekali lagi tak sedikit pula yang mengalami kematian, yang mengalami peristiwa meninggal dalam keadaan tetap mempertahankan imannya. Kemudian segera saja saat itu di masa-masa Dajjal berkarir ini, di Mekah muncul pembaiatan terhadap seorang pemuda yang juga sangat energik, sangat berani, visioner dan pandai bertutur, pandai berkhutbah kata Rasulullah, sehingga menarik perhatian orang-orang yang ada di Mekah, lalu berdatangan membaiat dia untuk menjadi raja, untuk menjadi pemimpin, dengan harapan orang ini akan bisa melawan
kezaliman yang dipraktekkan oleh Dajjal. Di Mekah, di salah satu sisi Ka'bah, dibaiat orang ini. Orang ini bernama Muhammad bin Abdullah. Ismuhu yusamma ismi, kata Rasulullah. Nama dia itu persis seperti namaku, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang nanti dikenal dengan Al-Mahdi atau disebut juga dengan Imam Mahdi. Karena sudah dibaiat, Imam Mahdi pun berjalan menyusuri bumi, mencari juga pengikut-pengikutnya. Siapa yang bersedia bersamaku untuk berperang melawan Dajjal? Keliling yang dicari juga para pemuda waktu itu, supaya bertambah anggota dari golongannya, bertambah dari pengikut-pengikut yang setia kepadanya, yang mentauhidkan Allah. Tujuannya satu, yaitu membunuh Dajjal untuk menyelamatkan kehidupan di muka bumi, kehidupan atas dasar akidah Islamiyah kembali. Tetapi Bapak Ibu berbahagia, Imam Mahdi nggak sanggup melawan Dajjal, dikatakan oleh Rasulullah. Terdesak Imam Mahdi nanti di Syria atau di Syam. Setelah bertempur, belum melawan Dajjal, baru melawan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut-pengikut Dajjal yang sangat kuat. Terdesak sampai ke Bayda. Lalu mereka mengunci diri di Bayda itu. Ada yang sebutkan Masjid Baydawi itu ada di Damaskus atau di Syria sekarang. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Ini yang saya lupa. Makanya orang-orang yang sedang berada di Mekah dan Madinah, mereka tetap selamat imannya karena tidak terpengaruh dengan Dajjal. Dan makanya lagi pembaiatan terhadap Al-Mahdi terjadi di kota Mekah. Sekali lagi, Mahdi sudah tersudut di Syria, lalu mereka masuk ke dalam masjid putih, Masjid Baydawi itu masjid yang putih. Lalu di sana mereka hanya tinggal berzikir, bertasbih dan bertahmid, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Dajjal nggak bisa masuk ke masjid putih itu, dilindungi oleh para malaikat. Dan pada saat setelah lebih kurang, ada juga yang mengatakan 40 hari lebih kurang berada di dalam masjid itu, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah tanda ketiga berarti. Nabi Isa turun dan menyiapkan diri bersama Al-Mahdi di Masjid Putih itu di Syria, di Syam atau di Damaskus. Menyiapkan diri bersama Mahdi yang ada pasukannya tadi, memimpin pertempuran melawan Dajjal. Nabi Isa karena dianugerahi oleh Allah kekuatan, memegang pedang sendiri dan juga membagi segala peralatan kepada para pengikut Imam Mahdi tadi untuk mencari di mana Dajjal. Ketika Nabi Isa turun, Dajjal sudah mengungsi atau sudah membuat istana di Palestina. Di sana Dajjal menjalani kehidupan penuh pesta pora, hura-hura sepanjang hari bersama para pengikutnya, meneriakkan kemenangan akhir zaman, ditopang dan didukung oleh orang-orang Yahudi semuanya, dan juga orang-orang Muslim yang murtad tadi karena tidak tahan dengan kelaparan atau karena terlalu rakus ingin mendapatkan kemewahan dan kenikmatan. Semuanya menuju ke Palestina, beramai-ramai mereka tinggal di sana, menjadi kota besar, penuh hingar-bingar, penuh kemewahan di sana. Dan kota ini dikelilingi, dibikin semacam benteng, dikelilingi oleh pasukan-pasukan elit sehingga nggak ada yang bisa mengganggu lagi kemewahan mereka di Palestina. Lalu kemudian datang Nabi Isa mengetuk gerbang kota Palestina itu, mengetuk gerbang Palestina untuk masuk. Dajjal dengan angkuh mengatakan, buka saja karena memang sebenarnya tak ada yang mampu mengalahkan kita lagi, kata Dajjal. Lalu dibukalah pintu oleh pasukannya. Nabi Isa memimpin pertempuran lebih kurang 40 hari. Dajjal mati, lari terbirit-birit dikejar oleh Nabi Isa sampai tubuhnya meleleh dan terkapar mati di sana. Barulah terkejut para pengikutnya. Mereka selama ini telah mempertuhankan Dajjal. Mereka mengira bahwa Dajjal tidak pernah mengalami kematian lagi, dan mereka pun berlari. Orang-orang Yahudi ini berlari bersembunyi hatta yuqatilal mu'minun al-yahud, kan? Sampai waktu itu nanti orang-orang mukmin akan menyerang orang-orang Yahudi lagi. Orang Yahudi sembunyi di balik batu dan di balik pohon. Batu dan pohon memberitakan kepada orang mukmin, kepada Nabi Isa, bahwa di sini ada Yahudi.
Pohon juga menceritakan di belakang batangku ini atau di balik kerimbunanku ini ada orang Yahudi bersembunyi. Bunuhlah mereka semua, kata pohon. Begitu bencinya sudah orang-orang seluruh isi alam semesta terhadap orang-orang Yahudi, kecuali pohon gharqad. Maka mereka akan bersembunyi di balik pohon gharqad. Bapak Ibu, mungkin kita pernah membaca atau menyimak informasi saat ini orang-orang Yahudi di sekitar Palestina itu menanam pohon gharqad. Menariknya ini, hadis-hadis ini dipercayai oleh orang Yahudi dan orang Islam sendiri yang kadang-kadang ragu. Seartinya betul puhannya dongeng bukan. Bahkan ada yang mengatakan ini hadisnya nggak sahih, ini hadisnya palsu, ini nggak usah dipercaya kali. Banyak orang Islam seperti itu. Orang Yahudi sudah siap sekarang. Mereka tinggal di Khurasan, mereka berlatih pedang setiap hari. Karena ada hadis lain nanti munculnya dukhan yang menyebutkan bahwa saat itu kekuatan magnetik di bumi itu dicabut, kekuatan elektrik nanti dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senapan kalau kita nembak itu hanya pelurunya itu hanya mampu berlari 1 hingga 2 meter saja. Lagian lah kira-kira. Kenapa? Karena ditarik kekuatan-kekuatan berbagai kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa diandalkan adalah pedang. Orang Yahudi di Khurasan sekarang berlatih pedang hampir setiap hari. Kalau mereka nanti misalnya sudah memasuki usia pensiun, mereka rekrut lagi generasi baru. 1 orang pensiun, 1 orang pengganti, dan mereka menyiapkan sekurang-kurangnya 70 pasukan elit Yahudi untuk menjadi pengawal-pengawal Dajjal. Coba bayangkan, mereka begitu percaya dengan hadis-hadis ini. Dan juga di Palestina dan sekitarnya di Yerusalem itu mereka tanam pohon gharqad sebanyak-banyaknya. Pernah diberitakan dulu di TV, di salah satu televisi swasta, ada kebakaran di Israel dan di antara yang terbakar itu adalah pohon gharqad. Dan esok atau lusanya langsung Perdana Menteri mengumumkan untuk penanaman gharqad kembali dalam jumlah 2 kali lipat dari yang terbakar itu. Ini nyoba jabon yang dah pula kan. Nggak ada hubungan kita, sikap dan perilaku kita dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ini agak panjang. Nabi Isa dan Al-Mahdi beserta seluruh pasukan mampu membunuh orang-orang Yahudi yang melakukan perlawanan. Nanti memang ada yang tersisa di antara mereka karena tidak dibunuh semuanya. Yang dibunuh adalah yang bisa menimbulkan kemudaratan kepada umat lainnya. Dan nanti juga disebutkan bahwa dalam berbagai pertempuran itu, yang saya lupa setelah berapa hari, Mahdi nanti juga diwafatkan atau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Isa nanti memilih untuk istirahat di sebuah tempat yang tersembunyi. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan di Madinah, dan kita tidak ketahui di mana tempatnya. Dan nanti Nabi Isa muncul lagi setelah tanda kiamat yang keberapa tadi? Keempat, kelima, yaitu munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj yang diyakini oleh umat Islam sekarang ini telah diisolasi oleh Iskandar Zulkarnain dulu, sebagaimana diungkapkan di dalam surah Al-Kahfi. Dibuat benteng yang tersembunyi sehingga nggak bisa keluar. Nanti di akhir zaman setelah huru hara Dajjal, mereka akan muncul lagi. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka datang ke salah satu sungai yang terbesar. Ada yang mengatakan sungai Efrat, ada yang mengatakan sungai Tigris, ada yang macam, saya nggak tahu persis apa nama sungainya. Kata Rasulullah, mereka meminum air sungai itu sampai kering. Dan yang terakhir dari Ya'juj Ma'juj nanti itu kehausan karena nggak lagi dapat sisa dari air sungai itu, sehingga dia mengalami kematian. Begitu banyak jumlahnya. Yang mereka lakukan adalah juga huru hara. Orang-orang yang tadi tenang di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa kembali menjadi takut, cemas, dan kerja Ya'juj Ma'juj hanya membunuh terus-menerus. Siapapun yang mereka temui, mereka bunuh. Apapun benda yang mereka tampak, mereka hancurkan, mereka rusak. Karena memang mereka diciptakan oleh Allah untuk menjadi fitnah pengrusakan pada alam semesta ini. Mereka tidak mempengaruhi orang untuk mengimani mereka, tetapi hanya untuk merusak kehidupan dan menciptakan keonaran.
Dan kemudian di saat-saat dari terakhir dari karir Ya'juj Ma'jujnya ini, mereka memanah ke langit beramai-ramai sambil berteriak, sambil ketawa, sambil sambil bercengkrama satu sama lain. Mereka tembak panahnya ke atas sangat kuat dan lama panahnya turun. Allah mentakdirkan begitu turun nanti ada di antara anak panahnya itu nanti berdarah di ujung panahnya, kata Rasulullah. Dan yang berdarah di ujung panahnya itu dipegang oleh pimpinan Ya'juj Ma'juj itu, lalu dia umumkan bahwa Tuhan telah mati, Tuhan telah kutembak katanya. Lalu dia pun mengatakan kepada semua orang. Nabi Isa dari Mekah muncul lagi mendengar berita ini dan kembali merekrut orang-orang untuk berperang melawan Ya'juj Ma'juj. Tapi orang-orang telah banyak sekali yang meninggal, sehingga Nabi Isa pun memohon kepada Allah agar Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj pun nanti hilang dari muka bumi. Manusia masih tetap bertahan, masih banyak yang hidup. Perkara mereka beriman atau tidak beriman itu bercampur-campur sampai munculnya tanda kiamat yang keenam, yaitu munculnya dabbah, binatang yang melata tapi bisa ngomong. Binatang ini bertanya mirip dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Dajjal dulu. Tadi saya lupa sampaikan. Dajjal itu bertanya kepada orang-orang, apakah kamu mau masih beriman kepada Tuhanmu atau beriman kepadaku? Itu Dajjal. Kalau anak muda ini menjawab beriman kepada Tuhanku, maka dia dibunuh oleh Dajjal. Dabbah ini, binatang yang melata ini bisa ngomong, lalu bertanya kepada orang-orang, apakah kamu beriman kepada Allah atau tidak? Kalau dijawabnya beriman, diberikan cap oleh dia sebagai orang mukmin. Saya nggak tahu apa yang maksud dengan cap ini, pokoknya diberikan stempel lah begitu. Kalau menjawab bahwa tidak beriman kepada Allah, dicap sebagai orang kafir. Sehingga di akhir zaman nanti nampak betul nanti siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Nampak semua, oh ini kafir, oh ini mukmin. Kita mudah sekali nanti menandai siapa yang bukan dari kalangan kita karena dabbah diutus oleh Allah. Ini juga di antara ujian Allah. Dan segera setelah itu, tidak berapa lama, dan di sini tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian. Segera saja setelah itu terjadi amblasnya bumi di timur negeri, di timur bumi ini, nggak tahu di mana. Kemudian sekali lagi di barat, amblas yang besar, longsor besar-besaran. Dan yang terakhir adalah di Jazirah Arab. Tak lama setelah amblasnya bumi, muncul api di Yaman. Yang api ini terus membesar, menggiring orang-orang sehingga nggak bisa kemana-mana lagi, kecuali lari menghindari api. Ketika lari itulah mereka akan tertuju ke padang pasir yang luas yang disebut dengan Mahsyar. Bapak Ibu berbahagia, setelah itu ada yang mengatakan apinya mati, ada yang mengatakan api tidak mati, tetapi muncul kabut ad-dukhan. Yang kabut ini mewafatkan banyak sekali orang-orang beriman di dalamnya. Ketika kabut ini muncul, orang-orang susah bernapas dan nggak ada tempat yang bisa dihindari untuk masuknya kabut. Walaupun masuk ke dalam ruang tertutup seperti ini yang di dalamnya ada AC, tetap saja kabut itu pada saatnya masuk ke dalam ruang tersebut dan sangat menyesakkan dada. Juga dikatakan Rasulullah tak ada obat lagi waktu itu, yang ada hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang akan mati. Memang akan mati semua. Pertanyaannya hanya satu di situ, apakah mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan marah, kesal dengan kabut yang ada itu. Tak sedikit di situ juga mati sia-sia, mati dalam keadaan tak berakidah, bukan mengimani Dajjal, bukan kufur kepada Allah dalam bentuk-bentuk penyembahan berhala, tetapi dalam keadaan kesal kepada kabut yang ada itu. Berbagai teknologi enggak mampu mengalahkan kabut ini. Dan yang terakhir, munculnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu dari arah barat. Karena terjadi perbedaan poros bumi yang kita nggak tahu bagaimana memahaminya. Yang jelas bahwa diawali oleh gelap akibat kabut, lalu begitu matahari terbitnya dari arah barat. Saat itu taubat tidak diterima lagi. Siapa yang sampai saat itu masih hidup dan masih beriman, maka kekallah dalam keimanannya.
Dan siapa yang saat itu lalu tiba-tiba terkejut, kemarin sudah misalnya kesal dengan kabut atau dalam keadaan-keadaan yang lain, penyebab-penyebab yang lain, maka ketika ingin bertobat, tobat sudah ditolak. Matahari telah terbenam. Tak lama matahari telah muncul dari arah barat, dari arah tempat terbenamnya. Berlanjut terus dengan idas sama fatarat, langit terbelah, gunung-gunung meletus tak henti-hentinya, kemudian bumi hancur berkeping-keping, air laut naik ke daratan, dan itulah kiamat sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Qari'ah, dalam surah Al-Haqqah, dalam surah Al-Qiyamah, dan dalam berbagai ayat-ayat Al-Qur'an. Pak Ibu, ini mungkin terlalu panjang, kita padai sampai di sini. Tapi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dan tanggapan terkait dengan tanda-tanda kiamat besar. Seandainya ada waktu, nanti kita lanjutkan sedikit dengan fenomena di dalam hari kiamat itu sendiri, seandainya ada waktu. Baik, saya persilakan seandainya ada yang mau ditanggapi dan dipertanyakan. Jika tidak ada, mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita lakukan hari ini sebagai salah satu yang diridainya, yang kita lakukan di hari-hari terbaik, hari-hari yang agung, hari-hari penuh kemuliaan di bulan Ramadan, di 10 akhir lagi di bulan Ramadan. Hadanallahu ya ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.